Di balik seragam pilot yang dia banggakan, suamiku menyimpan pramugari sebagai gundiknya. Aku membalasnya dengan cara yang membuatnya menangis histeris. Aku, Elaina Putri Atmadja, ibu rumah tangga yang separuh waktunya kuhabiskan mengurus keluarga. Separuh lainnya berkutat pada dunia modeling dan media sosial. Banyak orang bilang hidupku seperti rak display. Tertata, mewah, penuh cahaya. Seperti tak ada satupun yang patah di dalamnya. Followersku menyukai senyumku yang sering muncul di layar. Menyukai caraku merangkai estetika dari potongan-potongan hidup sederhana. Namun hanya tembok rumah ini yang tahu bahwa ketenangan itu sebenarnya rapuh seperti kaca bening. Rumahku berada di sudut kompleks mewah, dengan jendela-jendela besar yang memeluk cahaya pagi. Dulu, setiap kali cahaya itu masuk, aku selalu merasa hangat, seolah Tuhan menitipkan pesan lembut bahwa hidupku aman, stabil, dan dicintai. Dan waktu itu, aku percaya, sangat percaya. Aku dan suamiku, Handika, menikah 5 tahun lalu. Dulu ia hanyalah teknisi pesawat, pekerja keras dengan mimpi besar. Aku jatuh cinta pada ketegasannya, pada kerendahan hatinya, pada semangat yang memantul dari matanya setiap kali ia bicara tentang langit. Kami membangun hidup perlahan, menabung, menunda membeli rumah, menahan diri dari banyak hal. Sampai suatu waktu Handika akhirnya benar-benar masuk sekolah penerbangan. Kalau aku jadi pilot nanti, katanya waktu itu sambil mengusap rambutku yang basah setelah mandi, kita bakal punya hidup yang lebih nyaman. Aku bisa beliin kamu apa aja, tapi kamu jangan berubah, ya? Aku tertawa kecil. Yang boleh berubah itu kamu. Tapi semoga tetap jadi kamu yang aku kenal. Kami tertawa waktu itu, benar-benar tertawa. Tidak ada isyarat bahwa suatu hari nanti, kalimat yang tampak sepele itu akan berubah menjadi gema pahit yang menabur luka. Pagi ini, aroma kopi memenuhi dapur. Aku menyiapkannya sambil sesekali mengintip jadwal kerja. Sementara itu Handika duduk di ruang makan sambil membolak-balik map jadwal penerbangan. Seragam pilot barunya tergantung di kursi. Kerah putih bersih itu seolah membawa prestisi yang membuatnya tampak lebih percaya diri. Hampir terlalu percaya diri. Ada jadwal pagi? Tanyaku sambil menyodorkan secangkir kopi. Ia mengangguk tanpa menatapku. 2 flight hari ini. Transit di Bali beberapa jam. Aku bisa antar kamu ke bandara. Tawarku sedikit hati-hati. Akhir-akhir ini ia agak sensitif kalau soal itu. Namun ia justru meletakkan mapnya dan memandangku dengan tatapan hambar. Enggak usah. Lah. Aku bawa mobil sendiri aja. Aku pilot sekarang, masa diantar-antar terus? Nada itu ada sejak beberapa minggu terakhir. Tipis, tapi menusuk. Aku tersenyum kecil, mencoba tidak menanggapi nada sombongnya. Baik. Handika menyesap kopinya, memandang ke arah cermin, memperbaiki rambut, sedikit mengangkat kerah, lalu merapikan jam tangan mahal yang baru kubelikan sebagai hadiah kenaikan jabatannya. Setiap gerakannya mengirim pesan samar, seolah di dalam dirinya tumbuh sesuatu yang baru, dan tidak sepenuhnya manis. Kami sarapan dalam keheningan yang aneh. Dulu, ia selalu bercerita panjang tentang pesawat, cuaca, atau rencana masa depan. Sekarang, ia seperti hidup di orbit lain. Aku masih mencoba menepis ketidaknyamanan itu. Aku tidak ingin menjadi istri yang terlalu sensitif. Tidak ingin menuduh tanpa alasan. Tetapi nurani seorang perempuan selalu lebih tajam daripada radar pesawat manapun. Siang harinya, aku menyiapkan konten untuk endorsement skincare. Sementara lampu ring light menyala, aku duduk di depan kamera. Wajahku tersenyum, tetapi ada ruang kosong di baliknya. Aku pandai menyembunyikan sesuatu dari ribuan mata di internet. Tapi dari diriku sendiri? Mustel. Setelah selesai, aku merebahkan diri di sofa. Ponselku berbunyi, seorang teman lama mengirim pesan. Lah, aku lihat Handika tadi di bandara. Gagah banget ya sekarang.
Banyak pramugari ngeliatin. Aku menjawab dengan emotikon tertawa. Padahal di dadaku ada getaran kecil yang tidak ingin kuakui. Aku tahu pekerjaannya membuatnya berinteraksi dengan banyak orang, termasuk pramugari. Tapi selama ini, aku selalu percaya padanya selalu. Namun akhir-akhir ini, kepercayaan itu mulai retak halus, seperti cat yang mengelupas sedikit demi sedikit. Malam harinya, saat Handika pulang, aku menyambutnya seperti biasa. Ia tampak lelah, tapi ada aroma asing yang menempel samar. Bukan parfumku. Bukan sabun hotel. Aku mandi dulu, katanya cepat, hampir menghindariku. Aku mengangguk, menatap punggungnya yang masuk ke kamar mandi. Jantungku berdetak pelan tapi tidak tenang. 3 minggu setelah Handika resmi menjabat sebagai kopilot, perubahan itu mulai terasa seperti garis tipis yang digoreskan silet di permukaan kaca. Nyaris tak terlihat, tapi bila terkena cahaya, luka itu memantulkan bayangan. Pagi itu ia berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Seragam putihnya sudah terpasang sempurna. Topinya ia sentuh seperti menyentuh mahkota kecil. Dan parfum mahal yang dulu hanya kupakai di acara formal kini dia semprotkan dengan jumlah yang tidak wajar. Aku memperhatikannya dari pintu kamar dengan senyum yang sedikit tertahan. Mas, kok rapi banget hari ini? Ada jadwal penting? Ia merapikan kerahnya tanpa menoleh. Penting dong. Aku pilot sekarang. Lah, gaya harus dijaga. Ada jeda 2 detik. Bukan kata-katanya yang menggores, tapi cara dia mengucapkannya. Dingin, datar, seperti aku bagian dari dekorasi rumah, bukan seseorang yang dulu membuatnya jatuh cinta. Mas, aku mendekat, mencoba memperbaiki suasana. Pilot juga manusia. Nggak harus kayak mau masuk runway tiap hari. Handika tersenyum tipis, tapi bukan yang hangat. Senyum itu seperti garis pena yang tergesa, tidak meninggalkan makna. Aku harus kelihatan profesional. Lalu ia mengambil ponsel, mengecek notifikasi dengan ekspresi yang terlalu hidup, terlalu antusias. Beda sekali dengan cara ia menyapaku. Di bandara, perubahan itu semakin jelas. Aku mengantarnya pagi hari, berharap kebiasaan lama bisa mengembalikan sedikit kehangatan dulu. Namun begitu aku berhenti di drop-off area, Handika mencabut sabuk pengaman secepat orang yang menghindari percikan panas. Lah, jangan turun ya. Nggak usah ikut aku masuk. Nada itu bukan permintaan. Itu perintah halus yang menyebalkan. Aku mematung sejenak. Kenapa? Aku dulu selalu. Ya itu dulu. Ia memotongku. Kata-katanya jatuh seperti kaca kecil. Pecah tanpa suara tapi tetap melukai. Aku menarik napas. Mas, aku cuma mau. Elaina. Ia memanggil namaku tanpa embel-embel sayang. Aku pilot sekarang. Aku punya image. Nggak semua calon kapten diantar istri. Kamu, stay di mobil aja. Hatiku seperti dipelintir perlahan. Bukan karena aku tidak boleh masuk, tapi karena aku tidak lagi dibanggakan. Dulu, saat ia masih teknisi, ia selalu menatapku bangga ketika aku mengejarnya di bandara. Seolah aku adalah rumah yang ia bawa kemanapun ia pergi. Sekarang, aku hanya dianggap bayangan yang bisa merusak pantulan status barunya. Ia turun dan menutup pintu mobil tanpa menoleh. Saat ia berjalan menuju terminal dengan langkah percaya diri, kulihat beberapa awak kabin menyapanya. Mereka tertawa kecil. Sebagian menatapnya dengan cara yang membuatku merasa seperti penonton di luar pagar. Satu dari mereka, seorang pramugari yang belum pernah kulihat, melambaikan tangan kecil dan mencondongkan tubuh terlalu dekat saat Handika lewat. Ada keakraban halus di sana, seperti orang yang sedang menabur benih masalah tanpa malu. Aku tidak tahu namanya saat itu, tapi kelak, nama itu akan menghantam hidupku seperti badai. Malam harinya, sikapnya tidak membaik. Handika duduk di ruang tamu sambil melihat ponsel. Sesekali tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah ia berikan padaku lagi.
Layar ponselnya memantulkan cahaya tajam ke wajahnya, dan ia menyembunyikannya begitu aku mendekat. "Kamu kenapa sih sekarang?" tanyaku pelan, mencoba tidak memulai pertikaian. "Kalau ada yang salah, kamu bisa bilang. Aku istrimu." Ia menghela napas kasar. "Kamu drama mulu." "Lah, aku capek kerja. Jangan bikin capek lagi." Aku terdiam. Itu bukan jawaban, itu tamparan. Padahal dulu ia selalu memelukku duluan, menceritakan hal-hal kecil di bandara, atau sekadar bertanya apakah aku makan dengan benar hari itu. Sekarang ia sibuk, dan entah sibuk untuk siapa. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin menjadi-jadi. Ia mulai sering mengabaikan pesanku. Video call dijawab singkat, atau tidak dijawab sama sekali. Jam pulangnya semakin malam. Dan seragamnya, kadang beraroma parfum asing yang manisnya menusuk. Setiap kali kutanya, ia menjawab dengan nada yang membuatku merasa seolah aku polisi yang menginterogasi tersangka, padahal aku hanya istri yang khawatir. "Mas, kok kamu pulangnya larut banget?" "Aku kerja." "Kamu pikir pilot cuma duduk-duduk? Jam terbang kamu hari ini cuma 2 flight." "Lah, kamu kok jadi nyolot?" Aku jelasin capek. Dan setiap percakapan selalu berakhir dengan aku terdiam, sementara ia berjalan menjauh. Hari itu bandara seperti biasa, bising, terburu-buru, dan penuh wajah-wajah yang sibuk mengejar waktu. Aku datang tanpa memberitahu Handika. Ada rasa aneh yang menuntunku ke sana, intuisi perempuan yang kadang lebih tajam daripada radar cuaca. Awalnya aku hanya ingin menjemputnya seperti dulu, sekadar memberi kejutan kecil. Namun begitu memasuki area kedatangan khusus kru, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti seperti menabrak dinding transparan. Handika keluar bersama sekelompok awak kabin. Mereka tertawa. Ia ikut tertawa. Dan di sebelahnya berdiri seorang perempuan muda berseragam pramugari, rambutnya disanggul rapi, bibirnya merah seperti ingin menonjol di antara kerumunan, dan gerak-geriknya terlalu cair untuk ukuran kru baru. Tatapannya nyaris seperti lembaran kaca yang memantulkan satu hal, kepercayaan diri berlebihan. Itulah pertama kalinya aku melihat Arin dari jarak dekat. Namun yang membuatku tertegun bukan penampilannya, melainkan cara ia memandang suamiku. Tatapan itu bukan tatapan rekan kerja. Itu tatapan yang penuh undangan, penuh niat, dan penuh kelancangan. Ketika ia menepuk bahu Handika, tepukan kecil tapi akrab, darahku menghangat. Bukan marah, bukan cemburu, tapi sesuatu yang lebih dalam, insting bahwa ada racun sedang berputar di sekitar hidupku. Aku menarik napas, berdiri tegak, dan melangkah ke arah mereka. "Elaina?" Suara Handika tercekat, jelas terkejut melihatku. Aku tersenyum, menahan perih di dada. "Aku jemput." Ia tampak tak nyaman. Dan sayangnya, Arin menyadarinya. "Oh," Arin menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Senyumnya terlalu manis untuk menjadi tulus. "Istrinya, ya?" "Aku?" Jawabku datar. "Aku Arin." Ia meraih tanganku, sentuhan lembek yang terasa seperti niat buruk dibungkus lip gloss. "Pramugari baru. Handika banyak bantuin aku selama training." Kalimat itu sengaja ditekan sedikit di bagian bantuin aku. Seakan ia ingin memastikan aku tahu kedekatan mereka. Aku mengangguk. "Terima kasih sudah bantu suamiku juga. Dia suka lupa jaga diri kalau terlalu sibuk." Handika menatapku tajam, entah merasa disindir atau merasa bersalah. "Yuk, Mas," kataku pelan tapi tegas. Aku parkir di dekat pintu selatan. Arin masih memperhatikan kami berjalan. Matanya menatap punggung Handika seakan menyimpan sesuatu yang ia rasa sudah menjadi miliknya. Dalam beberapa unggahannya, Arin sering memfoto seragam pilot tanpa wajah, atau memperlihatkan bayangan seseorang yang mirip sekali dengan postur Handika. Captionnya selalu ambigu. "Terbang lagi bareng partner favorit." Beberapa orang membuat langit terasa lebih dekat. Followersnya memuji. Beberapa menggodanya.
Dan entah kenapa, Handika tidak terlihat risih. Dulu Handika selalu video call saat transit. Sekarang ia hanya mengirim pesan singkat. Lagi briefing. Capek. Nanti ya. HP lowat. Namun ia aktif di story, bahkan sempat tertawa bersama beberapa pramugari dalam video yang direkam orang lain. Dan di latar video itu, ada suara Arin. Terdengar terlalu dekat. Awalnya ia bilang dengan nada biasa, si Arin itu pramugari baru. Lalu berubah, Arin kok lucu orangnya, masih polos. Lalu berubah lagi, kasihan Arin, dia sering kena jadwal susah. Kasihan? Lelucon macam apa itu? Sampai pada akhirnya, satu kejadian membuktikan bahwa dugaanku bukan sekadar kecemasan kosong. Malam itu Handika pulang lebih larut daripada biasanya. Seragamnya kusut, wajahnya lelah, tapi matanya berbinar aneh seperti seseorang yang baru mengalami sesuatu yang menyenangkan. Aku memeluknya dari belakang, seperti kebiasaanku dulu. Namun tangannya malah menepis pelan. Lah, jangan, capek. Aku berdiri di belakangnya, memandangnya melalui pantulan cermin. Kamu lembur lagi. Yah, semacam itulah. Aku mengambil seragamnya untuk kucuci. Tapi saat itu aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku jatuh. Sehelai rambut panjang, berwarna coklat terang, melingkar di bahu seragam putihnya. Rambutku hitam pekat. Aku tidak pernah mewarnai. Kupetik rambut itu, kuletakkan di telapak tangan, dan dada terasa seperti disayat perlahan. Mas, suaraku lirih. Ini apa? Handika menoleh cepat, ekspresi syok yang menurutnya tertutup rapat. Tapi aku melihat retaknya. Ia meraih rambut itu dari tanganku dan tertawa kering. Pramugari kan banyak. Mungkin nempel pas briefing. Kamu aneh banget sih. Lalu ia pergi ke kamar mandi, membiarkan aku berdiri sendiri dengan rasa yang seperti menelan api kecil. Aku menatap pintu kamar mandi yang tertutup, wajahku panas oleh campuran antara marah, bingung, dan terluka. Ada perempuan lain yang berdiri terlalu dekat dengan suamiku. Terlalu dekat. Dan mungkin, sengaja. Nama itu terngiang di kepalaku malam itu. Seperti bisikan jahat yang menyelinap ke dalam mimpi. Arin dan aku tahu, dari cara perempuan itu menatap suamiku, dari cara Handika berubah, dari jejak-jejak kecil yang ditinggalkan. Semenjak menemukan sehelai rambut asing di seragam Handika, pikiranku seperti terseret ke pusaran gelap yang tidak kunjung menemukan dasar. Aku berusaha tetap waras, tetap tampak normal, tetap menjadi Elaina yang lembut dan rasional. Tapi setiap kali kutatap wajah Handika, ada suara kecil yang bergema di dalam batinku. Dia tidak jujur. Retakan pertama itu mulai terlihat jelas dalam keseharian kami. Retakan yang mungkin tidak mencolok bagi orang luar, tapi bagiku terasa seperti retakan di permukaan cermin. Sekali muncul, ia tak bisa lagi diabaikan. Hari itu Handika pamit berangkat lebih pagi dari biasanya. Katanya, ada briefing tambahan. Seharusnya aku percaya. Tapi kebetulan salah satu pengikut setia Instagramku, seorang awak bandara, mengirim pesan. Bakla, tadi lihat Mas Handika duduk di lounge Krewu. Sendirian kok. Kayaknya nunggu orang. Waktu foto itu dikirim, Handika seharusnya sudah masuk sesi briefing. Aku menatap layar ponsel sambil menarik napas panjang. Ini baru pukul 7 pagi. Tapi dadaku sudah terasa sesak. Lalu kulihat detail kecil pada foto itu. Di sisi meja tempat Handika duduk, ada 2 gelas. 1 kopi hitam. Dan 1 latte dengan art hati. Kopi kesukaan perempuan. Dan entah kenapa, aku bisa menebak siapa yang duduk di depannya sore harinya. Handika mengirim pesan pendek. Masih di udara. Sinyal jelek. Nanti aku kabarin. Namun 2 jam kemudian, aku melihat sesuatu yang membuat telapak tanganku dingin. Salah satu akun pramugari memposting story. Transit bareng geng hari ini. Di video singkat itu tampak beberapa awak kabin tertawa, duduk di food court Bandara Denpasar, makan bareng. Dan di ujung frame, meski wajahnya tidak terlihat,
Ada lengan berseragam pilot dengan jam tangan yang sangat kukenal. Handika memakai jam itu setiap hari. Hadiah dariku. Tidak mungkin aku salah. Yang paling menusuk, Arin ada di video itu. Dan ia merebahkan kepala sedikit ke arah lengan itu, seakan dunia hanya punya mereka berdua. Terbang ya, Mas? Gumamku pahit. Malam itu, Handika pulang lebih cepat dari biasanya. Aku mendengar suara mobilnya masuk garasi. Aku duduk di ruang tamu, sengaja menunggunya. Kali ini aku tidak ingin hanya diam memendam. Tapi aku juga tidak ingin membuat rumah berapi sebelum waktunya. Handika masuk dengan wajah letih pura-pura. Makan apa? Aku lapar banget, katanya sambil melepaskan sepatu. Mas bilang tadi masih di udara. Aku menatapnya lurus. Padahal jam segitu Mas lagi transit. Aku lihat di Instagram orang. Ia tertegun setengah detik. Sangat kecil, tapi cukup jelas untukku yang mengenalnya selama bertahun-tahun. Oh, itu. Ia mengusap tengkuk. Flightnya dipercepat. Bukan. Jadwalnya berubah. Berubah atau dipercepat. Nada suaraku tetap lembut, tapi dingin seperti lantai marmer. Handika menelan ludah kecil. Ya pokoknya gitu. Aku mengangguk. Tadi Mas makan sama Arin. Gerakan tangannya berhenti. Bahu Handika menegang. Lah, kamu mulai ngatur-ngatur kerjaanku sekarang? Suaranya meninggi. Arin itu pramugari baru. Aku cuma bantu dia adaptasi. Bantu adaptasi sambil makan berdua di transit. Aku tidak menaikkan suara. Justru disitulah letak ketajamannya. Handika membanting kunci ke meja. Kenapa sih kamu cari masalah melulu? Aku tetap diam. Diam yang membuatnya makin gelisah. Kamu capek jadi istri curiga. Ia menunjukku. Aku kerja buat kita. Aku nggak main. Mas, ucapku pelan. Aku cuma tanya. Kamu yang panik. Ia terdiam. Aku mandi, katanya, menghindar. Saat ia pergi, aku menutup mata. Aku tahu dari cara dia menjawab, dari perubahan nadanya ketika ia mandi, ponsel Handika berbunyi di meja. Satu notifikasi muncul, terlihat jelas karena layarnya menyala. Arin. Mas, makasih ya sudah nemenin. Senang banget bisa ngobrol lagi hari ini. Satu kalimat. Sederhana. Tapi cukup untuk membuat hatiku hancur tanpa suara. Aku tidak menyentuh ponselnya. Tidak perlu. Kalimat itu sudah cukup sebagai bukti bahwa sesuatu sedang tumbuh di antara mereka. Bukan lagi firasat. Bukan lagi dugaan. Tetapi kenyataan yang menampar tanpa ampun. Perlahan aku menutup mata. Menahan napas. Malam itu seperti panggung yang menutup tirainya terlalu cepat. Sunyi, tebal, dan mengandung sesuatu yang belum bernama. Aku baru pulang dari sesi pemotretan malam, tubuhku masih berbalut kilau make-up yang belum sempat dibersihkan. Di ruang tamu, lampu temara menciptakan bayangan-bayangan panjang yang terasa seperti tangan-tangan dingin yang menuntunku pada sesuatu yang tak ingin kutemukan. Handika belum pulang. Dalam seminggu terakhir, kehadirannya di rumah makin tipis seperti uap, terlihat sesaat, lalu hilang. Setiap kali kutanya, ia menanggapi dengan suara datar, entah terlalu letih atau terlalu malas untuk memilih kata yang lebih manusiawi. Cutting late flight. Sayang. Rapat pilot. Briefing mendadak. Atau, jangan cerewet, aku kerja cari uang buat kita. Aku tahu, biasanya kebohongan pertama terdengar manis. Kebohongan kedua terdengar masuk akal. Kebohongan ketiga mulai terasa seperti pisau. Dan kebohongan keempat, ya, itu malam ini. Aku meletakkan tas besar di meja makan dan mengambil ponselku. Notifikasi DM Instagram membludak. Hal biasa, mengingat profesiku. Tapi ada satu pesan yang membuatku berhenti sejenak. Sebuah akun anonim mengirim tangkapan layar. Foto Handika di lobi hotel. Dengan Arin. Dengan tangan mereka yang terlalu lengket untuk disebut kolega. Dan caption dari pengirim itu. Kak, ini suaminya ya? Kayaknya mereka sering check-in di sini. Jantungku menggigil.
Bukan berdegup, menggigil, seperti mencoba menolak kenyataan yang buruk. Aku membuka lagi DM itu. Ada video. Aku menekan play. Arin, dengan senyum yang kura-kira sudah bisa menurunkan harga diriku dalam 2 detik, meraih keras seragam Handika dan menariknya mendekat. Terdengar tawa pelan. Tawa intim. Tawa yang pernah jadi milikku. Dik, jangan di sini. Ada CCTV. Suara Handika muncul, rendah, namun jelas. Tetap aja, aku kangen. Arin menempelkan kepalanya ke dada Handika. Seketika itu, dunia terasa seperti kaca retak yang bergema ke seluruh tubuhku. Namun aku bukan tipe yang memecah menangis begitu saja. Ada jeda sangat panjang, di mana tubuhku tak tahu harus bereaksi seperti apa. Rasanya seperti berdiri di tengah badai, tetapi hanya diam dan membiarkan angin menampar wajahku tanpa berkedip. Setelah beberapa menit, aku tarik napas panjang. Lalu aku bangkit. Aku menuju kamar, membuka laptop, dan mulai mengerjakan sesuatu yang selama ini kubiarkan terpendam. Membuka kembali akun e-banking, kontrak endorsement, jadwal kerja, sekaligus folder-folder yang berisi jejak digital Handika. Aku mencari pola, petunjuk, celah. Semua demi memastikan satu hal. Apakah aku akan menghancurkannya? Atau hanya menyingkirkannya secara halus? Tapi kemudian sesuatu terjadi. Ponselku berbunyi. Nama di layar, suamiku. Waktu, pukul 23.50. Nada, santai, seakan tidak ada dosa yang sedang dipolesnya di hotel murah pinggir kota. Halo, sayang. Aku pulang agak malam ya. Lagi, apa ya? Briefing panjang banget. Capek? Katanya dengan suara dibuat serak-serak letih. Dalam kepalaku, video Arin yang memeluknya itu seperti ditayangkan ulang dalam resolusi lebih tajam. Oh, jawabku pelan. Capek ya? Iya, parah. Kamu tidur dulu aja. Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. Baik, hati-hati. Dan kemudian aku tutup telepon. Sesederhana itu. Tapi itu adalah tutupan paling halus sebelum badai datang. Beberapa menit setelahnya, ketika aku hendak mandi, sebuah hal kecil, detail kecil, fragmen kejujuran yang jatuh dari langit, muncul. Dalam notifikasi Gmail, ada surel otomatis. Dari maskapai tempat Handika bekerja. Terima kasih telah melakukan reservasi kamar kru hotel. Check-in, pukul 20.31. Aku menatap layar. Dan tersenyum. Senyum dingin, tenang, dan terlalu rapi untuk disebut marah. Kita lihat, Dik, bisikku pada layar. Kalau kamu pikir aku cuma istri rumah tangga yang tidak paham apa-apa, kamu belum pernah melihat aku bekerja. Malam itu aku tak menangis. Tidak ada satu tetes pun. Yang ada hanya keputusan yang mulai mengendap seperti racikan kopi pekat. Hitam, kuat, dan beraroma pembalasan. Aku menyalakan kamera, mengatur tripod, lalu merekam diriku dalam keheningan kamar yang luas. Untukku, gumamku, untuk bukti. Karena malam itu, aku tak hanya menemukan pengkhianatan. Aku menemukan awal dari perang yang akhirnya akan membalikan panggung hidup Handika. Dari puncak pilot baru yang penuh gaya, menjadi pria yang riwayat karirnya luluh lantak di depan publik. Aku mematikan kamera. Dan tersenyum tipis lagi. Bukti tak pernah bohong. Dan aku akan menggunakan semuanya. Malam itu aku tidur dengan mata terbuka. Bukan karena gelisah, bukan pula karena sedih. Ada api tenang yang menyala pelan di dalam dada. Seperti bara yang tahu dirinya akan tumbuh menjadi nyala besar jika disentuh angin sedikit saja. Pagi datang tanpa suara. Langit terlihat biasa, tapi dalam diriku ada sesuatu yang berubah. Ada ketegasan yang mengeras seperti baja yang baru ditempa. Luka memang menyakitkan, tetapi di sisi lain, luka adalah pelatihan diam-diam yang membuat seseorang lebih tajam, lebih sigap. Dan pagi itu, aku memilih menjadi tajam. Handika pulang di jam 6:30 pagi, menguap kecil,
Aroma parfum hotel masih melekat samar di bajunya. Atau mungkin aku yang terlalu peka? Dia tidak sadar bahwa aku duduk di meja makan, menunggunya. "Oh, kamu belum tidur ya?" tanyanya sambil membuka sepatu. Wajahnya dibuat lelah, seperti seorang pahlawan yang baru saja berjuang menembus badai. Aku mengamati setiap geraknya, setiap jeda kecil saat ia bicara, setiap kebohongan yang tercecer dari sorot matanya. "Aku tidur," jawabku pelan, lalu bangun. Dia mengangguk tanpa rasa curiga sedikit pun. "Oke, aku mandi dulu ya." Aku mengangguk. Dan saat ia masuk kamar mandi, aku berdiri, mencuci gelas, menyiapkan sarapan, dan dalam diam, kurencanakan langkah-langkah yang akan menjungkir balikan dunianya. Sebagian rencana itu sederhana. Mengumpulkan bukti, menyusun kronologi, mengunci percakapan, membackup semua file cloud Handika yang diam-diam kusinkronkan, dan memastikan aku tahu setiap titik rentan karirnya. Sebagiannya lagi, jauh lebih strategis. Aku tahu 3 hal penting tentang profesi pilot. Integritas adalah nyawa reputasi. Sekali ternoda, semuanya jatuh seperti kartu domino. Peraturan maskapai sangat ketat soal hubungan gelap di internal kru. Mereka menyebutnya unprofessional conduct. Skandal seksual adalah kerusakan citra fatal. Dan viral? Lebih fatal lagi. Semua itu adalah pintu-pintu kecil menuju kehancuran Handika. Dan aku memegang kuncinya. Tapi aku tidak gegabah. Ada cara yang lebih indah daripada sekadar menjatuhkan seseorang, menjadikannya jatuh lewat kesombongan dirinya sendiri. Aku memulai hari dengan memeriksa semua DM anonim yang semalam tidak sempat kubuka. Ternyata Arin terkenal, bukan karena profesionalitas, tapi karena kebiasaannya bermain hati pilot-pilot baru. Ada 3 pesan dari sesama pramugari, 2 pesan dari ground staff, dan 1 dari mantan pacar Arin yang tampaknya menyimpan dendam sebesar gunung. Semua pesan itu kutata rapi dalam folder. Kronologi Arin Handika. Saat aku membaca satu persatu, ada serpihan tawa kecil yang muncul di tenggorokanku. Tawa dingin yang hanya muncul ketika seseorang menemukan amunisi untuk perang yang adil. Di tengah itu, ponselku berbunyi. Handika mengirim pesan. "Dek, nanti aku pulang malam ya. Aku overtime." Alasan klasik yang dipakai pria yang kehabisan kreativitas. Aku membalas, "Oke, hati-hati ya mas." Dan aku sengaja menambahkan emoji hati. Aku duduk di ruang kerja, menyalakan laptop, dan membuka tab-tab yang kula beli dengan nama-nama yang hampir menjadi mantra. A Bukti Hotel. Pesan DM. A Video. Shift Flight Handika. Jewel Crew. Rekaman CCTV. Kontrak maskapai. Setiap file ku buka, ku rapikan, dan ku beri catatan kecil. Dalam diriku tumbuh ketenangan yang tidak ku kenal sebelumnya. Tenang, padat, dan terarah seperti langkah singa yang berjalan di semak kering sebelum menerkam. Aku bukan lagi istri yang ditinggalkan. Aku bukan lagi perempuan yang disakiti. Aku sedang berubah, tanpa suara, menjadi sesuatu yang lebih besar. Ketika rasa sakit diolah perlahan, ia berubah menjadi kecerdikan. Ketika air mata ditahan, ia mengeras menjadi ketegasan di sore hari. Aku berbicara dengan manajerku. Aku meminta jadwal pemotretan diundur, meminta tim videografer disiapkan diam-diam, dan mengatakan bahwa aku punya proyek pribadi yang perlu dokumentasi profesional. Tapi jangan sampai ada yang bocor dulu, kataku sambil menepuk pundak manajerku. Dia mengangguk, memahami. Mau konsep seperti apa, Kak? Aku tersenyum kecil. Konsep kejujuran. Itu cukup membuatnya diam. Dia tahu aku sedang menyiapkan sesuatu yang tak biasa. Setelah itu, aku menghubungi pihak hotel tempat Handika sering check-in. Aku meminta catatan log dengan alasan keamanan. Butuh sedikit uang, sedikit pesona, dan sedikit tekanan halus, dan semuanya mengalir lancar. Aku mendapatkan daftar tanggal,
jam, nomor kamar. Aku menulis semuanya di buku catatan seperti seorang penyelidik yang sedang mempersiapkan laporan akhir. Dan sementara semua itu berjalan, di layar kecil ponselku muncul pesan Arin untuk Handika. Pesan yang ikut masuk karena akun mereka terhubung lewat sinkronisasi otomatis antara ponsel dan tablet yang dulu Handika berikan padaku. Mas, aku kangen banget. Pengen ketemu sebelum flight besok. Iya, nanti aku kabari. Aku menatap layar. Lalu tersenyum tipis. Malam itu aku berdiri di depan cermin, memandangi perempuan yang kembali menatapku. Perempuan itu tidak lagi rapuh. Tidak lagi menyusut. Tidak lagi takut. Ada guratan ketegasan di matanya. Seperti kilatan metal yang baru diasah. Bukan, aku bukan singa yang mengaum keras. Aku singa yang diam sebelum menerkam, dan diamku jauh lebih mematikan. Aku mengambil napas panjang. Kupeluk tubuhku sendiri. Kupanggil kembali harga diriku, kekuatan yang sempat lenyap karena cinta. Ini akan panjang, Dik, bisikku pada pantulan diriku sendiri. Kamu sudah merusak rumah yang kubangun dengan seluruh waktuku. Sekarang aku akan meruntuhkan duniamu, bukan dengan emosi, tapi dengan bukti, strategi, dan kenyataan. Karena balas dendam yang paling indah adalah yang dilakukan tanpa teriakan, cukup dengan elegansi, ketepatan, dan kebenaran yang tak bisa dibantah siapapun. Dan malam itu, tepat ketika jam dinding menyentuh angka 12, aku menutup buku catatan dan berbisik pada diriku sendiri. Sudah saatnya. Penerbangan terakhirmu, Dik. Tapi aku belum akan mengirimnya. Setidaknya bukan pagi ini. Hari ini adalah pemanasan bagi mereka. Namun takdir kadang suka mendahului rencana. Pukul 8.07, ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah DM masuk. Dari siapa? Dari pramugari yang kemarin mengirim bukti tentang Arin. Kak Elaina harus lihat ini. Arin ribut sama kru pagi ini. Katanya mau satu pesawat sama suami kakak. Tapi supervisor melarang. Dia ngamuk. Aku mematung sejenak. Jadi Arin ingin ikut flight yang sama dengan Handika? Tentu saja. Hari penerbangan perdana sebagai peak adalah panggung sempurna untuk wanita seperti itu. Aku membalas. Kirim videonya. Aku butuh bukti. Tak lama, video masuk. Arin terlihat marah, membentak, mencoba memaksa supervisor. Ada kalimat yang membuatku tersenyum dingin. Mas Handika udah janji mau terbang bareng aku. Jadi begitu? Janji-janji busuk yang dikemas dalam seragam biru laut kebanggaan maskapai. Sementara itu, di kokpit PK-71, Handika duduk dengan sombongnya. Ia tersenyum ke kopilot dan kru lain. Bangga pada hari istimewanya. Dari video rekaman internal kru yang kukenali belakangan, terlihat bagaimana ia tertawa renyah, membanggakan pencapaiannya. Seolah hidupnya sempurna. Seolah ia tidak sedang bermain api. Namun tampaknya alam semesta tiba-tiba memutuskan untuk memihakku. Ketika briefing dimulai, kepala keamanan maskapai masuk ke ruangan. Kapten Handika, saya perlu bicara sebentar. Wajah Handika menegang. Dia berdiri dan mengikuti ke lorong. Rekaman suara memperdengarkan percakapan mereka. Ada laporan ketidakprofesionalan terkait relasi Anda dengan salah satu pramugari. Apa maksudnya, Pak? Kami menerima keluhan dan bukti video pagi ini. Anda akan tetap terbang, tapi investigasi dibuka mulai hari ini. Terlihat jelas, wajah yang semula percaya diri mendadak mengecil. Tubuhnya kaku. Tidak terima. Itu nggak bener, Pak. Saya profesional. Kami lihat nanti. Ia kembali ke kokpit dengan wajah pucat tapi berusaha terlihat biasa. Tidak ada yang menyadari bahwa itu adalah retakan pertama di dinding sombongnya. Pukul 10.03, teleponku berdering. Nomornya asing. Halo, ini Ibu Elaina? Ya, sudah mulai.
Bapak Handika tercatat dalam laporan kedisiplinan internal. Kami ingin memastikan apakah Anda mengetahui adanya konflik personal antara suami Anda dan salah satu kru bernama Arin. Aku tersenyum kecil. Senyum yang bahkan terdengar lewat suaraku. Ya, saya tahu, jawabku lembut. Dan saya punya banyak buktinya. Hening sejenak dari seberang. Hening yang manis. Hening yang hanya hadir ketika kebenaran akhirnya mulai mendarah. Baik, Bu. Kami akan menghubungi Anda untuk investigasi resmi. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponsel, dan di detik itu, aku tahu. Hari ini adalah titik balik. Hari ketika langit yang dikemudikan Handika mulai retak. Hari ketika penerbangannya yang penuh kebanggaan menjadi pintu menuju kehancuran yang tak akan bisa ia cegah. Dan aku duduk di ruang tamu, menyeduh kopi dengan tangan tenang. Tidak ada yang bisa memprediksi betapa cepatnya sebuah rahasia berubah menjadi badai. Hari penerbangan Handika yang seharusnya menjadi kebanggaan justru berubah menjadi panggung pertama dari kehancurannya. Dan pagi itu, aku baru menyadari betapa cepat dunia bisa menonton seseorang terjatuh, asal ada yang berani membuka tirai. Aku masih duduk di meja rias ketika notifikasi Instagram mulai berdenting seperti hujan batu. Awalnya pelan, lalu bertubi-tubi. Satu DM masuk dari pramugari yang dulu mengirim bukti Arin. Kah? Arin ngamuk lagi. Katanya dia diteriaki penumpang gara-gara drama sama suami kakak. Videonya viral. Aku mengedip sekali. Jadi panggung pertama sudah dimulai tanpa aku mengangkat jari. Video pertama yang kuklik memperlihatkan Arin di lorong boarding gate. Riasannya sedikit berantakan, rambutnya dibuat model kuncir ketat yang kini bergeser, dan suaranya terdengar seperti seseorang yang kehilangan kendali. Mas H.A. Andika A. Bilang ke mereka kalau kita itu ada hubungan. Di belakangnya, beberapa penumpang kaget. Ada yang menahan tawa, ada yang merekam. Supervisor mencoba menenangkan. Arin, tolong, kamu sedang bertugas. Tapi Mas Handika janji terbang bareng aku. Kalian semua sengaja pisahin kami. Penumpang mulai berbisik. Suara-suara itu tertangkap dalam rekaman. Pacarnya pilot ya? Aduh, ini viral sih. Kok gini dramanya? Kayak sinetron. Sementara Arin sedang geger di bandara, Handika duduk di kokpit menatap layar navigasi seperti tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan sibuk membenarkan seragamnya setiap beberapa menit. Seperti seseorang yang takut reputasinya kusam. Kopilotnya, seorang pria berkacamata dengan wajah jujur, tampak gelisah. Cap, kamu oke? Handika menghela nafas panjang. Aku cuma capek. Oh tentu saja. Lelah karena kebohongannya mulai memakan dirinya sendiri. Rekaman internal kokpit yang kelak akan sampai kepadaku memperdengarkan percakapan itu. Cap, Arin tadi bikin ribut di gate. Semua orang nonton. Apa? Sorak Handika. Suara logam kursi berbunyi. Ia bangkit. Kamu jangan bikin gosip. Aku nggak ada hubungan apa-apa. Kopilotnya mengedip. Tidak percaya. Terserah kamu ngomong apa. Tapi semua orang lihat dia teriak nyebut nama kamu. Diam. Lalu satu helaan napas panjang. Pasrah, panik, malu, semuanya tercampur pukul 11.30. Aku membuka TikTok. Video Arin sudah diunggah oleh 5 akun berbeda. Tagar drama pramugari naik. Komentar mengalir deras seperti sungai yang baru dipaksa memecah bendungan. Pramugari matre nih, pasti rebutan pilot. Pilotnya siapa? Ada yang kenal? Besok pasti rame di timeline pilot-pilot. Lalu komentar lain, lebih pedas dari cabai rawit. Pantes kru pesawat delay, pada sibuk cekcok. Kayaknya pilotnya capek jaga 2 wanita. Aku tidak pernah menyebarkan satupun video, tapi semesta, netizen, dan kebodohan Arin bekerja sama menyebarkannya ke seluruh negeri.
Pukul 12.24, ponselku berdering lagi. Nomor kantor maskapai. Bu Elaina, kami minta izin menggunakan pernyataan Anda untuk investigasi. Ada laporan viral tentang Arin dan menyangkut suami ibu. Nada suaranya formal, kaku, terlatih. Aku menarik napas. Tentu saja. Saya siap memberikan semuanya. Termasuk bukti, hubungan gelap itu. Aku tersenyum kecil. Bukti banyak. Tinggal Bapak sebutkan format apa. Setelah telepon ditutup, aku membuka folder bernama penerbangan terakhirmu. Dick, mengatur ulang isinya menjadi lebih rapi, menambahkan tanggal, konteks, dan catatan. Namun aku tetap tidak mengirimnya. Belum. Biarkan skandal ini tumbuh sendiri dulu. Seperti bola salju yang menggelinding dari puncak gunung, bertambah berat, bertambah cepat, lalu menghantam lembah dengan kekuatan yang mematikan. Penerbangan itu akhirnya berjalan. PK-71 mendarat di Makassar dengan sedikit turbulensi, bukan di udara, tapi di hati salah satu pilotnya. Sumber rekaman internal melaporkan, "Cap, kamu kelihatan gemetar." Aku nggak gemetar. "Cap, kamu lupa matiin transponder." Transponder yang lupa dimatikan adalah dosa kecil bagi seorang pilot. Sesuatu yang sangat jarang dilakukan seorang yang merasa diri sudah hebat. Itu tercatat. Itu dilaporkan. Itu menjadi noda lagi di hari yang sudah penuh catatan buruk. Handika turun dari pesawat dengan wajah kusut, berkeringat, dan tersenyum setengah paksa kepada penumpang. Seorang penumpang sempat merekam. Videonya viral. Pilot muda dengan wajah panik turun pesawat, sementara di belakangnya kru membicarakan sesuatu dengan nada ramai. Captionnya, "Pilotnya kayak abis dimarahin bos besar." Kebenaran dalam bentuk meme memang lebih memalukan. Waktu Handika pulang malamnya, posenya tidak lagi setinggi beberapa minggu terakhir. Bahunya turun sedikit, matanya cekung, dan senyum palsunya lebih tipis dari kertas tisu. Dia membuka pintu dan melihatku duduk manis di sofa. "Kamu udah makan?" "Udah." Dia duduk di sebelahku, jarak kami hanya beberapa senti. Tapi ruang di antara kami lebih dingin dari freezer restoran. "Aku capek banget hari ini." "Ada masalah kecil di flight." Aku menoleh. Suaraku lembut seperti kapas yang disisipkan pisau di dalamnya. "Oh ya? Masalah apa?" Dia mengusap wajahnya. "Itu pramugari, Arin. Dia bikin onar di gate." Nada suaranya lari dari rasa bersalah, beralih pada upaya menyelamatkan muka. Dia bilang yang enggak, bikin aku jelek. Aku menatapnya. Dalam senyap. Dia menantikanku percaya. Dia menantikanku membela. Dia menantikanku menjadi istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tapi hari ini panggung sudah terbuka. Dan dia belum tahu siapa dalang yang benar-benar berdiri di balik tirai. "HM?" Aku tersenyum pelan. "Semoga masalahnya cepat selesai ya." Dia mengangguk lega, tanpa sadar bahwa badai besar sedang menunggu untuk dilepas. Dan aku adalah orang yang memegang tali badai itu. Pagi setelah skandal itu meletus, kota seperti menyalakan megafon gaib. Nama Handika Pratama, sekali dielu-elukan sebagai pilot muda kebanggaan maskapai, kini tergantung seperti papan iklan rusak di tengah badai, setengah patah, setengah ditertawakan. Dan aku hanya memandang dari kejauhan, dari balik layar ponsel yang terus berbunyi seperti kawanan lebah yang tak sabar menyampaikan berita manis dan pahit sekaligus. Handika bangun pagi itu dengan wajah yang pucat seperti kertas pengumuman yang baru ditempelkan. Ia bahkan tidak sempat menyentuh kopi. Telepon dari pihak corporate safety, divisi yang bahkan para pilot senior takut dengannya, sudah datang lebih dulu.
Suaranya terdengar lirih ketika berbicara lewat pintu kamar yang sengaja kututup setengah. "Baik, Pak. Saya akan datang." "Ya, saya paham konsekuensinya." "Tidak, saya tidak tahu video itu viral." Dalam sekejap, pria yang dulu berdiri gagah dengan seragam putih dan sayap emas di dada itu tampak seperti seseorang yang kehilangan gravitasi. Jatuh bukan karena terdorong, tapi karena ia melompat sendiri. Aku memperhatikannya dari dapur. Ia tahu aku melihat, tapi tidak berani menatap balik. Ada sesuatu di wajahnya. Mungkin penyesalan, mungkin panik, mungkin sadar dirinya tidak lagi bisa bersembunyi di balik pencitraan. Saat ia keluar rumah, para tetangga yang biasanya menghindari kontak mata tiba-tiba menjadi ahli atmosfer gosip. Beberapa berpura-pura menyapu halaman hanya agar bisa mengamati pilot viral yang dihajar bumerang. Yang lain pura-pura berjalan pagi sambil menekan volume ponsel. Padahal jelas-jelas mereka menonton video Arin dan Handika di lounge Krewu ketika aku datang dengan bukti di hari sebelumnya. Rumah kami menjadi panggung yang lampunya tak bisa dipadamkan. Dan aku berjalan melewati mereka dengan kepala tegak. Seolah melintasi runway batin, siap lepas landas dari semua ini. Ada rasa perih, tentu. Tapi ada juga rasa kemenangan kecil yang tidak perlu kuhias. Di kantor maskapai, keadaan lebih panas daripada mesin pesawat yang baru parkir. Pihak manajemen memanggilnya ke ruang rapat tertutup. Ruangan dingin, kaca besar, dan 3 petinggi dengan wajah yang tidak membawa simpati sedikit pun. Mereka sudah menonton videonya, membaca laporan Insecure Krewu yang mengeluhkan sikap Handika, dan tentu, laporan kedisiplinannya yang anjlok setelah ia naik pangkat. Arin pun dipanggil. Tapi perempuan itu datang dengan wajah mengkilap make up, seakan masih bisa memanipulasi keadaan. Sayangnya, dunia nyata tidak punya fitur beauty filter untuk moral yang berantakan. "Kapten Handika," ucap salah seorang petinggi, padahal pangkatnya baru kopilot. "Anda secara resmi ditangguhkan. Seluruh jadwal penerbangan Anda dibekukan sampai menunggu keputusan final." Handika menelan ludah keras. Dunia yang dulu gemerlap untuknya kini mengecil seperti kabin pesawat yang kehilangan tekanan udara. "Pak, saya bisa jelaskan." "Tidak perlu. Kami melihat sendiri. Maskapai tidak bisa mempertahankan awak yang membawa beban reputasi sebesar ini." Di parkiran gedung, Handika dan Arin akhirnya bertemu setelah sidang kedisiplinan. Tidak ada lagi lounge hangat ataupun bisikan genit seperti dulu. Arin justru meledak lebih dulu. "Kamu bilang kamu bisa lindungi aku. Sekarang aku juga kena skorsing. Aku kehilangan jadwal terbang ke Korea minggu depan. Aku butuh trip itu. Aku juga dijatuhkan, Rin." Bentah Handika kembali, rambutnya berantakan, wajahnya kusut. "Ini semua karena videomu. Kenapa kamu kirim-kirim video bodoh itu ke temanmu?" "Karena aku bangga punya pilot baru. Mana aku tahu pacar rahasiamu bakal datang waktu itu. Aku tidak di sana secara fisik, tapi para karyawan yang merekam dari jauh membuat semuanya terpampang jelas di media sosial beberapa jam kemudian. Orang-orang menyaksikan pertengkaran mereka seperti menonton serial drama tanpa iklan. Sore itu, Handika pulang dengan langkah yang tidak lagi memantulkan keangkuhan. Ia bahkan tidak memakai seragam. Padahal biasanya ia bangga memakainya walau hanya untuk mampir ke minimarket. Aku duduk di ruang tamu, membaca pesan kerja. Ia membuka pintu pelan, seperti takut tubuhnya sendiri berisik. "Lain?" panggilnya lirih. "Aku bisa jelasin semuanya. Kamu harus dengar aku." Aku menutup ponsel. Tidak tergesa. Tidak marah-marah. "Kamu sudah banyak bicara, Dik. Sementara ku jelaskan dengan cara lain." Ia mengerutkan dahi, bingung, seperti pesawat kehilangan instruksi dari menara kontrol. "Besok pagi,"
ujarku lembut namun tegas. Pengacara akan datang. Kita bicara setelah itu. Itu saja. Dan kata-kata itu membuatnya lebih gentar daripada jeritan apapun. Video demi video terus bermunculan. Analisis. Reaksi. Edit lucu. Thread panjang. Beberapa akun gosip menyebutku Elaina the Phoenix. Ada yang memujiku karena tidak mengamuk, ada yang iri karena bisa tetap tampil cantik dalam badai skandal. Handika? Ia menjadi bahan olok-olok nasional. Julukan barunya, pilot penuh drama. Ada juga yang menyebutnya Kapten Failure Takeoff. Karir yang baru ia bangun seperti menara kertas, ambruk dalam satu hembusan angin sekitar tengah malam. Ia duduk di teras, wajahnya jatuh seperti pesawat yang kehilangan mesin. Ia memeluk kepala dengan kedua tangan. Elaina, bisiknya memelas. Aku kehilangan semuanya. Aku nggak tahu harus gimana. Aku berdiri di ambang pintu. Ketika ia mendongak, matanya memohon-mohon, seperti mencari tempat mendarat darurat. Tapi aku bukan landasan baginya lagi. Aku bukan alasan kamu jatuh, Dik, ujarku. Kamu jatuh karena kamu sendiri yang memotong sayapmu. Ia terdiam, Handika terpuruk. Arin menghilang dari sosial media. Maskapai mengeluarkan pengumuman resmi bahwa mereka tidak mentoleransi perilaku tidak profesional. Pagi setelah malam yang panjang itu datang tanpa drama, tanpa petir, tanpa tanda-tanda semesta ingin memperlama kisah ini. Matahari menggantung lembut, seperti memberi salam hormat untuk seseorang yang akhirnya memutus rantai panjang luka. Aku berdiri di depan cermin besar ruang rias. Bukan untuk memastikan riasan, tapi untuk menyapa perempuan yang sempat hilang di dalam badai rumah tangga. Aku sendiri. Rambutku kupotong sebahu semalam. Impuls yang lahir dari keberanian tiba-tiba. Bukan pelarian, lebih seperti tanda resmi bahwa aku selesai menjadi perempuan yang terus menahan dingin dalam selimut ketidakjujuran. Tepat pukul 8, pengacara yang selama seminggu ini membantuku merangkai rencana, including penghancuran reputasi Handika yang elegan tadi, tiba di rumah. Aku duduk di meja makan, memutar sendok kecil dalam kopi hangat yang aromanya seperti upacara pelepasan. Handika keluar dari kamar dengan wajah yang 2 tingkat lebih pucat daripada kemarin. Ia tahu hari ini bukan lagi tentang berdebat. Hari ini tentang konsekuensi yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Pengacaraku menjelaskan semuanya dengan bahasa yang rapi dan dingin. Bu Elaina meminta hak asuh penuh, hak tinggal, serta pemisahan aset. Bukti video dan catatan pelanggaran Anda sudah cukup kuat tanpa perlu kami tambah dramatisasi. Handika menggigit bibirnya. Elaina, kamu serius? Aku menatapnya dengan tenang, tanpa dendam yang berapi-api. Justru dengan ketenangan yang hanya bisa lahir dari hati yang sudah selesai mencintai seseorang. Serius, Dik, kita selesai. Mari akhiri dengan cara yang tidak lebih memalukan dari apa yang sudah kamu lakukan. Ia menunduk. Sementara proses perceraian berjalan, dunia maya melakukan sesuatu yang tidak pernah kuminta, membelaku. Bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan menyerang balik Arin atau Handika, melainkan dengan menyebarkan kisahku sebagai contoh bahwa perempuan bisa hancur, lalu bangkit lagi seindah fajar pertama. Beberapa brand besar menghubungiku, ingin bekerja sama. Mbak Elaina, kami suka ketegasan Anda. Publik menjadikan Anda inspirasi. Aku tidak pernah mengejar popularitas. Tapi dunia kadang memutuskan sendiri siapa yang layak didengar. Dan kali ini, mereka memilihku. Kontrak baru datang, tawaran photoshoot bermunculan, dan akun media sosialku, yang sempat kusimpan untuk membangun ketenangan, tumbuh bagai taman yang disiram publik. Suatu sore, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Saat kubuka,
Aku melihat nama yang sempat membuatku ingin menghapus seluruh bulan Juni dari kalender. Arin. Mbak Elaina. Aku minta maaf. Aku salah. Aku cuma ikut arus saja. Aku pikir. Aku menutup pesan itu tanpa membalas. Maaf itu terdengar seperti payung plastik di tengah badai. Palsu, rapuh, tak berguna. Aku memilih tidak membenci Arin. Tapi juga tidak perlu membuka ruang untuknya masuk ke hidupku lagi. Beberapa minggu kemudian, maskapai resmi mengumumkan pemecatan Handika. Berita itu muncul seperti poster besar di langit. Tegas, dingin, dan tidak memihak. Ia datang ke rumah untuk mengambil barang-barangnya. Tidak ada lagi aura sombong. Tidak ada cerita tentang destinasi eksotis atau rencana karir besar. Ia hanya pria yang duduk di sofa dengan tangan bergetar. Elaina. Suaranya retak. Kalau waktu bisa diulang. Namun aku mengangkat tangan, menghentikannya dengan lembut. Kita sudah selesai. Kita berdua harus lanjut hidup. Kamu dengan caramu, aku dengan jalanku. Ia mengangguk. Sebuah anggukan yang menerima kekalahan dengan pahit. Ia pergi dengan koper kecil dan bayangan besar tentang kesalahan yang ia buat. Beberapa minggu setelah perceraian rampung, aku menandatangani kontrak sebagai wajah baru sebuah brand kecantikan ternama. Di set pemotretan, aku berdiri di depan kamera. Lampu-lampu menyala lembut. Dan aku merasa hidupku memantulkan cahaya yang sama. Di akhir sesi, fotografer menatapku dan berkata, Mbak Elaina, ada ketegasan dalam mata Anda. Bukan marah. Lebih seperti seseorang yang tidak bisa dihentikan lagi. Aku tersenyum setelah semua badai, setelah semua skandal, setelah semua air mata yang jatuh tanpa suara. Aku berjalan pulang dengan langkah baru. Tidak untuk melihat ke belakang. Tidak untuk menyesali. Tidak untuk mencari penjelasan. Aku melangkah karena hidup akhirnya mengizinkanku untuk kembali memilih diriku sendiri. Dan ketika orang-orang membaca kisahku, aku ingin mereka tahu. Kadang, kehilangan seseorang bukan akhir cerita, melainkan pintu masuk menuju hidup yang lebih utuh, lebih tenang, dan lebih jujur. Aku, Elaina, yang pernah hancur, kini sudah berdiri lagi. Bukan sebagai istri seorang pilot, bukan sebagai korban pengkhianatan, melainkan sebagai perempuan yang tahu kapan harus berhenti mencintai orang lain, dan mulai mencintai dirinya sendiri. Selesai.